Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang kembali di channel Betani Jakarta. Bapak Ibu, saat ini kita kedatangan lagi pengajaran online dari Ibu Vera Setiawan, mantan paranormal. 20 tahun dia melayani paranormal di kuasa kegelapan, seorang indigo juga ya Ibu ya. Tetapi sekarang Ibu Vera Setiawan banyak memenangkan jiwa dan banyak dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saat ini pengajaran kita beri tema Dimensi Roh sesi ke-6. Betul Bapak Ibu? Nah, oleh karena kita sudah memulai pengajaran online ini, hendaknya kita siapkan hati kita, roh, jiwa, tubuh kita, pikiran kita, fokuskan kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan namanya. Sebelum kita mulai, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Saya persilakan Ibu Pendeta Vera pimpin kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang manis ada di dalam hati kami. Amen. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau dimensi roh sesi ke-6 ini, biar Engkau beracara Tuhan. Amen. Biar Engkau yang ambil alih semua. Amen. Apa yang kami bicarakan, apa yang kami katakan, hati pemikiran kami semuanya. Amen. Engkau jaga Tuhan. Hamba dengan Eges juga Tuhan. Amen. Dan juga tim kami yang ambil video ini Tuhan kamera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah menjadi sesuatu berkat yang dahsyat Tuhan untuk setiap penonton Tuhan. Jadi seperti kehendak-Mu untuk penonton semuanya. Di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, sekedar mereview pengajaran Dimensi Roh kemarin. Dimensi Roh keempat kita mengajarkan, Ibu Vera mengajarkan tentang kutub turunan. Dimensi Roh kelima mengajarkan seperti alam supranatural, alam yang tidak pernah dilihat ya Tante, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh kasat mata. Nah sekarang untuk Dimensi Roh sesi 6 ini tentang apa ya Bu, kalau boleh tahu? Tentang masuk surga dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tentang ketuhanan Yesus. Seperti itu ya Ibu ya. Oke, boleh Bu, silahkan dipaparkan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih. Jumpa lagi di sesi ke-6 Dimensi Roh. Dan yang disambung oleh saya bahwa waktu saya paranormal dulu, tapi belum berani untuk memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan saya, diam-diam saya bicara kepada orang tua saya, karena orang tua tidak setuju, keluarga besar tidak setuju semuanya. Dan saya tanya, setelah saya dengar itu kurang lebih 4 tahun. Jadi saya tanya, Papi, kita nih sama murid-murid tiap malam capek, belum asapnya ya kan, kita semedi gitu loh. Kita sebenarnya kita masuk surga nggak sih ya Pap ya? Mana Papi tahu, katanya. Dia bilang, hah? Kok Papi nggak tahu? Jadi bagaimana masuk surga? Saya bilang gitu. Ya puasa lah, ya anulah, ritual kami semua jalankan lah gitu loh. Oh gitu, Pap jangan marah loh Pap. Saya dengar nih ada Tuhan Yesus, dia bisa bawa kita ke surga. Saya bilang gitu. Jangan ngomong lah gitu, jangan ngomong. Ini mau kemana nih? Ini udah jam 10 nih. Kamu gak gereja? Loh, kamu jangan ngomong. Tapi dia tanpa sadar, tidak ada semuanya. Keluarga saya lagi pada pergi kemana, hari Minggu saya mampir dulu, karena saya jarang ke rumah papi saya, mami saya lagi. 10 tahun kira-kira. 10 tahun. Tapi kalau memberi kepada orang tua tiap bulan itu wajib. Nah, jadi walaupun dimusuh, dimarah, saya nggak marah, saya nggak takut, nggak sedih gitu ya. Jadi anak saya yang besar itu SMP kalau nggak salah ya. Jadi ini uang taruh di kos kaki, sebelah kiri ini untuk engkong, nah satu lagi sebelah kanan untuk emak. Saya bilang gitu, jangan salah nih ya. Tiap bulan dia bawa terus selalu begitu. Jadi selama bertahun-tahun tetap saya memberi. Tapi kita nggak takut ketemu, karena nanti ketemu keluarga semua di sana begitu. Jadi akhirnya saya katakan kepada orang tua saya, papi saya, ya karena saya
mau diusir juga oleh suami, lalu saya juga mau diceraikan, mau loh. Baru mau ya. Mau, tapi udah dengan kata-kata kasar, dengan udah nggak enak pokoknya, keadaan seperti apa, panas di rumah ya. Udah ribut besar banget. Oh iya, jadi saya diam aja kerjanya, diam aja begitu loh, nggak lawan, nggak apa gitu loh. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu bahwa suami dari Ibu Vera adalah sama-sama satu perguruan ya Bu Vera ya. Satu perguruan 10 tahun ya. 10 tahun sama. Pak Eko 7 tahun. Pak Eko 7 tahun, sedangkan Ibu Vera sendiri hampir 20 tahun ya Bu ya. Mereka satu perguruan. Jadinya pada saat Ibu Vera menyatakan diri bahwa dia ingin bertobat, dia mengikuti Yesus, ada amarah tersendiri dari sang suami dan mau atau hampir diceraikan. Oke, boleh dilanjut Ibu? Karena apa? Marah? Karena rohnya. Karena saya punya penglihatan ini indigo mata itu sejak kecil umur 11 tahun berguna untuk hal-hal duniawi. Mau pekerjaan, mau cari bisnis, nih orang boleh nggak nih? Coba lihat nih orangnya. Saya diem. Orangnya gini ya, gini. Oke, ya ini jangan gitu loh. Selalu tuh betul. Sehingga suami marah, tinggalkan kita punya perkumpulan, nanti kamu nggak bisa lihat saya lagi gitu kan. Jadi setuju dengan keluarga saya semuanya. Jadi dia mau ceraikan saya, mau usir saya, adik saya ganas sekali, dia mau bunuh saya ya kan. Tapi semuanya cuma mau. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat, punya Bapa di sorga yang punya bumi, yang punya sorga. Dan kita diciptakan oleh Dia semua. Coba kalau kita lihat naik kapal terbang, gunung, ya kan? Aduh, Dia yang ciptakan ya. Laut bisa stop sampai di situ. Ini daratan. Itu nggak gampang kan? Ya kan? Tuhan kita seperti itu dahsyatnya. Jadi waktu saya mau diusir, mau dibunuh, mau diceraikan, semuanya nggak jadi. Itu pernah saya di mana ya, dimensi roh keberapa saya sudah cerita ya. Dimensi roh ketiga ya. Kedua. Ya, jadi saya tidak cerita lagi, boleh dilihat nanti videonya. Iya, videonya. Jadi saya setelah suami mau usir saya, mau ceraikan saya, 9 bulan setengah itu dia terima Tuhan Yesus. Saya pikir menanti kali, udah tua kali begitu ya. Nggak ada yang mustahil bagi Bapak loh. Betul. Ya kan? Jadi saya di kantor ada tulis di sana, saya beli di Surabaya toko buku. Tidak adil bagi Allah. Cucu saya umur 10 tahun masuklah ke kantor saya. Granny, ini salah Granny. Salah apanya? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukannya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini salah katanya, dia bilang. Oh, saya malu sekali ya. Saya malu sekali karena di sekolah minggu kan ikut ya. Di Pak Niko, GBI Pak Niko, dia dengan anak-anak saya, dengan mantu saya. Lalu oh iya, nanti Granny akan cari yang lain ya. Karena ini Granny beli di toko buku. Granny nggak lihat lagi, main beli aja begitu loh. Bagi Allah, Granny, bukannya tidak ada yang mustahil bagi Allah, bukan, bagi Allah dulu katanya. Hebat nggak tuh? Berarti saya senang sekali bahwa firman Tuhan benih itu berakar, cucuk aja udah terima. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Iya. Ya. Kalau selamat aja tuh oke. Tapi ini kita dengar dengan mata dan kepala sendiri, bisa kritik, itu salah Granny firmannya. Wow, saya senang sekali ya. Itulah kesukaan kita sebagai orang tua. Jadi akhirnya suami saya bertobat ya. Dan dia begini, usap-usap kepala saya. Ai mau ikut dong. Kalau kita bukan Eka sama Yu, gua sama lu bukan. Saya Ai sama Yu. Ya. Ai mau ikut dong. Mau ikut Yu. Mau kemana emang saya? Nggak itu tuh yang apa? Yesus tuh katanya gitu. Karena kita tidak mengerti sama sekali Yesus gitu loh. Apalagi suami saya 10 tahun ya. Sama sekali tidak. Akhirnya udahlah, jangan nyenangin hati saya, nyenangin hati Tuhan aja, nggak usah. Udah diem aja. 1 bulan itu 3 kali.
usap-usap kepala saya bener-bener loh mau ikut Tuhan Yesus loh. Iya, nggak ikut Yuda, ikut Tuhan Yesus katanya. Ya oke. 3 kali dia bicara, oh ini bukannya dulu kan Kristen gereja di mana-mana jarang seperti sekarang. Betul. Tahun 2020 itu tahun 79 tahun 80 itu susah sekali. Masih gitu loh. Dikit ya gereja. Dikit sekali ya. Tidak ada yang kita bisa ambil gitu ya. Dari mana-mana akhirnya saya bilang, ayo oke. Saya serahkan kepada Abang Besa, Bang Li, sini tolong dong sesembahan saya itu satu ruangan itu saya mau keluarkan, tolong dicat karena hitam bekas itu ya. Asap. Iya, asap itu hitam. Boleh nggak? Berapa satu hari besanya? 3.000, saya kasih 5.000. Saya bilang gitu. Mau katanya. Pulang-pulang dari pekerjaan kantor saya, suami saya bilang, ih, istri saya kayak pasukan PGT katanya. Zaman sekarang mungkin nggak tahu kan anak-anak muda ya. Pasukan gerak cepat. PGC. Enggak T. Dulu T nggak ada C. Pasukan TC gitu ya, enggak, TC gitu. pasukan gerak cepat T. PGT. Pasukan gerak cepat. Oh kayak PGT aja kita cepet amat. Iya kan ini kan main roh. Nanti iyo mau, tapi rohnya nggak mau, balik lagi. Iya lagi, balik lagi. Saya ambil keputusan, bongkar semuanya, jadiin kamar. Frontal juga ya. Iya, lalu saya bilang lagi satu, dibilang firman tuh hidup, Allah tuh hidup, hidupnya apa? Kita mesti rasakan, itu pertemuan, perjumpaan dengan Bapa di sorga, baru namanya kekristenan. Betul. Jadi akhirnya kita lagi duduk-duduk di taman, di depan, saya panggil Daddy ya, Dad, itu di atas tuh kita punya pintu kan ada kaca tuh, ya. Yuk takut nggak kalau nggak pakai kaca hidup? Jadi yang gimana ya laki, saya bilang, saya perempuan aja saya nggak takut tuh sama kaca, begitu nggak ada kaca aja saya bisa turunin, saya nggak takut. Ayo juga takut, kita dibilang kayak gitu. Langsung saya turunin lah ya, iya, besok saya turunin. Pertama kali saya ikut Tuhan, turunin itu sendiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Emang fungsinya apa sih kaca itu kalau? Kaca itu untuk menolak bala, orang mau bikin apa, setan mau apa, jadi dia lihat ngaca diri sendiri gitu loh. Mitos lah gitu ya, dijadikan sesuatu yang menghasilkan uang gitu loh. Okay. Gitu. Jadi akhirnya saya bersyukur saya alamin firman itu hidup karena itu dahsyat gitu ya. Jadi lalu saya bilang begini sama orang tua saya, kok dosa bisa diampunin katanya, kan kita mesti cacai, mesti ini ritual anu gitu ya. Enggak Pap, memang dia begitu. Nah itu ada ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan untuk Bapak Ibu yang di rumah. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Wow. Luar biasa. Jadi saya nggak takut diceraikan, nggak takut dimarah ya kan. Seluruh keluarga besar marah, saya cuma sendiri dengan anak-anak berdua ya. Lalu ada satu lagi yang sudah bertobat tinggal di rumah saya, adik ipar saya, adik suami namanya Eing. Jadi kita berempat di sana ya. Jadi bagaimana saya begitu yakin, kenapa? Dari suhu kok begitu yakin? Karena itu adalah pengampunan dosa itu untuk seluruh dunia, dosa seluruh dunia, termasuk saya dong berarti. Makin hari makin saya baca, makin dalam dan makin nempel di hati saya. Amin. Sehingga saya tidak takut ya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36.
Saya bacakan untuk saudara sekalian yang ada di rumah. Kisah Rasul 2 ayat 36. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita semuanya kalau dipanggil Israel rohani itu harus tahu dengan pasti. Amin. Mau dibunuh kek, mau diapain kek, nggak peduli. Ya, dengan pasti bahwa Allah Bapa di sorga telah membuat Yesus jadi Tuhan dan Kristus yang diurapi itu. Haleluya. Ya. Jadi saya begitu mantap, begitu yakin. Kenapa orang selalu bilang imannya gede ya katanya? Enggak juga, saya bilang. Mungkin gedean kamu dari kecil ya kan. Tapi sesuatu yang nempel seperti magnet gitu. Kalau kena firman, dek, kena firman, dek gitu loh. Kadang-kadang saya hitung-hitungan mengenai bank gitu ya, harus sedikit on. Tapi kalau ngomong firman, nah, langsung kena gitu, kayak ada ada magnetnya, iya. Klop gitu ya, Bu ya. Lalu yang terakhir adalah yang membuat saya tidak bisa digoyang-goyang adalah Ayub 12 ayat 10. Ayub 12 ayat 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Amin. Luar biasa sekali. Di dalam tangan Tuhan Yesus terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Iya, betul. Mau lari kemana lagi? Mau ke dewa dewi? Betul. Mau ke dukun, ke orang pintar? Mau ke suhu? Mau ke mbah? Kemana lagi? Yang punya nafas tuh kita. Nafas kita itu Allah. Udah gak bisa digoyang-goyang lagi dah. Mau dicincang-cincang juga tetap ya, tetap itu nafas dari Allah Bapa kita gitu loh. Makanya kenapa orang bilang hebat ya? Enggak hebat. Yang hebat firman membuat saya menjadi benar, menjadi mengerti. Enggak usah digoyang-goyang. Karena banyak baca firman juga ya Ibu ya. Ya, bilang banyak ya. Pokoknya kita baca firman, enggak banyak pun kita ambil. Kita lakukan supaya ada di dalam hati kita firman itu nggak usah dibohongin kok. Banyak orang Kristen kalau dengar firman tuh lewat kiri kanan, masuk keluar lagi keluar lagi, nggak pernah jadi pelaku. Makanya banyak ahli-ahli Taurat di akhir zaman ini ya Bu ya. Boro-boro perpuluhan aja pakai pikir-pikir ya kan. Kayak sekarang begitu hebat orang ya kan. Covid jatuh semuanya. Iya, betul. Mau apa? Hanya Tuhan Yesus saja gitu. Kisah Rasul 10 ayat 36. Kisah Rasul 10 ayat 36. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kisah Rasul 10. Sebentar. Kisah Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa firman yang memberitakan damai sejahtera. Betul, amin. Oleh Yesus Kristus yang Tuhan semua orang. Gimana tuh? Semua orang. Tuhan semua orang, nafas setiap manusia, nyawa di tangan yang segala yang hidup. Jangan tunggu. Nah, jadi kita sudah tidak bisa goyang-goyang lagi itu ya kan? Tadi apa yang Bapak baca tadi? Kisah 10 ayat 36. Saya ulangi ya. Kisah Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, ini lihat ya, firman yang memberitakan damai sejahtera. Nggak ada firman tuh kita pulang dari gereja, pulang dari persekutuan doa, dari kul, dari FA, lalu kita gelisah. Malah damai sejahtera. Firman yang memberitakan damai sejahtera. Kalau kamu datang ke paranormal,
belum tentu damai sejahtera, malah bisa ketakutan Iya, betul. datangnya. Betul. Karena dia akan beritakan bahwa kamu akan kena pisau bulan sekian, nanti hati-hati bangkrut, nanti hati-hati suami kamu, nanti hati-hati. Itu mah nggak lucu lah. Pokoknya beda sekali seperti bumi dengan langit. Saya dapatkan bahwa firman yang beritakan damai sejahtera. Amin. Kalau saya lagi dapat pasien yang muntah darah, berak darah karena santet, kena telu, kita obati ya. Di pulang-pulang kita tuh akan dengan ritual kita tuh kita berdoa lagi. Takut nanti dukun yang buat orang itu muntah darah, dia tahu kita kerjain, belain itu orang, nanti kena kita. Oh, ditembak lagi. Iya, nggak ada damai sejahtera. Berarti ketakutan terus dong isinya. Memang. Oh, Makanya saya kalau dengar firman Tuhan langsung set. Apa itu, Bu? Damai. Aduh. Aneh ya. Jadi firman itu memberitakan damai sejahtera. Mana ada sih firman yang damai sejahtera? Nggak ada lah, ya kan? Semua damai sejahtera. Dan kesaksian pernah begini, kan dia tahu dong Tuhan semua orang dosa diampunin, ya kan? Lalu bla 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 seperti tadi. Lalu suami saya bilang begini, dia sudah bertobat tuh, terima Tuhan, tapi belum mau ke gereja lah, cuma dia saya terima gitu kan, belum sungguh-sungguh lah, seperti saya dulu lagi belajar ya. Lalu suami bilang gini, ini hidup saya gini-gini aja, katanya Tuhan kamu hebat. Mau malam saya turun ke ubin, ini ranjang, saya berdoa, doanya jangan ngadep ke saya ya, emang doa saya mati, katanya. Jadi saya belok, saya berdoa, ya bla 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 gitu. Sambil udah lagi doa, dia ngomong di tengah-tengah doa saya, bilangin tuh Tuhan kamu tuh, katanya, Tuhan you dong, Tuhan kamu, saya meminta uang biar banyak, katanya. Oh, dibilang gitu malah. Saya bilang begini, Tuhan denger tuh Tuhan, saya mah malu Tuhan, saya nggak pernah lo minta duit dong gitu, nggak pernah. Aduh, ini suami saya begitu tuh, ampunin Tuhan ya, saya nggak pernah, jadi malu gitu loh. Sudah dong, tapi Tuhan tidak mau tahu, dia mau kayak anak kecil kayak dia mau coba Tuhan kayak apa yang terjadi. Kami pergi ke rumah orang, salah satu orang, tiba-tiba gini hari gelap-gelap begitu, ada itu om kasih anak saya yang besar, ini bakal kamu, katanya. Apa om? Udah ambil, katanya. Mami, ini mainan monopoli ya, katanya gitu. Apa sih? US dollar, Amerika punya dolar Amerika, sebilang gitu loh. Jangan kalau begitu pulangin ke om, nggak ada apa-apa. Jangan, saya dapat berkat, katanya, kasih, katanya. Ya begitu akhirnya diambil sama anak saya. Itu masih kecil ya, baru SMP SD begitu. Kita pulang ke rumah, langsung mau naik aja begitu ke lantai 2. Tunggu dulu, duduk sana. Sebelum naik ke lantai 2, doa dulu. Tadi malam ngapain? Nantang kan? Tuhan kan, minta duit kan? Itu orang nggak A nggak B. Tuhan saya dahsyat dan Tuhan you dahsyat juga. Saya bilang, kenapa Tuhan saya? Tuhan kita dahsyat. Aneh-aneh kan you mintanya kan, minta duit. Saya nggak pernah minta duit, saya bilang gitu. Lalu sekarang you begitu kan? Dikasih nggak sekarang? Iya sih. Bilang terima kasih. Asal dia nggak ngerti terima kasih kan? Tapi saya ajar harus mengucap syukur. Bikin malu aja minta begitu, tapi Tuhan kasih. Iya. Ya, bagaimana Tuhan kita itu yang menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan takut nih. Covid 2020 bulan Agustus saya sudah mengalami. Ya, biar saudara juga impactasi mengalami. Ya, di kesulitan ini ada sesuatu yang dahsyat, yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah ada di hati, tidak pernah dengar di kuping. Nanti ada orang di Covid ini, semua orang lagi susah kok ngasih, mana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya kan? Percaya, katakan terus apa ayat emasmu di hati, di hidupmu sekarang. Katakan setiap hari. Lagi doa, lagi diam, duduk, nonton, katakan. Yohanes 1 ayat 1.
Yang gampangnya aja, firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Saya percaya. Masing-masing semua mempunyai ayat. Amin. Amin. Tuhan mau ayat itu pernah kita lakukan. Berarti 1, pernah, 2, 3, cukup. Amin. Ya, tiap hari 1, seminggu 1 juga nggak apa-apa, asal pernah kamu lakukan. Kamu akan melihat Tuhan itu dahsyat. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Tidak akan pernah terlambat Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kurangi kadar imanmu karena kamu sedang mengalami kekecewaan ataupun engkau sedang mengalami gangguan-gangguan dari kuasa iblis. Jangan pernah kurangi kadar imanmu kepada Tuhan ya. Amin. Nah, oleh karena itu kita percaya dari sini mungkin Bapak Ibu akan didoakan secara khusus melalui layar kaca di video YouTube atau layar handphone Bapak Ibu, melalui doa dari Ibu Vera. Apabila Bapak Ibu ada yang sakit atau ada yang merasakan kejanggalan dalam hidupnya atau sedang merasakan ada yang lagi santet Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu berdoa bersama dengan Ibu Vera. Dan percayalah, Roh Tuhan tidak melihat, Roh Tuhan di luar dimensi ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun Bapak Ibu ada dimanapun, pada saat ini Bapak Ibu beriman dan Ibu Vera membantu dengan doa, percaya akan dijawab oleh Tuhan dengan Amin. luar biasa. Oke, begitu saja Ibu Vera. Sebelum doa, saya minta tolong Bilangan 26, Bilangan 23 ayat 23 ini, supaya tadi katakan ada yang santet, ada yang teluh ya kan, guna-guna ya kan. Mesti ada firman, semua bicara ada firman, semua jawaban ada firman, sehingga orang bukan bilang kata Ibu Vera, kata pendeta Anu, tidak, tapi firman mengatakan. Bilangan Ya, 23. Bilangan 23 ayat 23. Baru kita berdoa bersama-sama. Percaya saudara kasih. Haleluya. Bilangan 23 ayat 23. Yes. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel pada waktunya. Udah, Oke. Saya membacakan sekali lagi ya. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Vera atau tenungan yang mempan terhadap Eges. Tidak ada yang mempan mantra terhadap Roy atau tenungan yang mempan terhadap jemaat yang nonton video sekarang. Ini kata firman. Tangkap firman Tuhan. Bukan kata-kata orang, tapi kata firman Tuhan. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap you ataupun tenungan yang mempan terhadap you. Ganti kata-kata itu dengan kita. Firman Tuhan akan menjadi rema untuk kita. Amin. Nggak ada yang bisa mempan, nggak ada yang bisa ngalahin. Namanya juga Tuhan. Sepinter-pinternya orang pintar sekarang, orang pintar ngapain sekarang? Dukun-dukun ngapain? Bisa obatin COVID? Tapi setelah saya banyak dapat dengar dari WA, lagi COVID, dia cuma puji Tuhan, sampai suster-suster semuanya, wih, ini orang kok bisa puji Tuhan. Paling cepet nih keluarnya nih, katanya betul. Hanya puji Tuhan. COVID semua juga serem saudara kasih, mengerikan. Tapi firman Tuhan lebih daripada COVID. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya yang nonton semuanya pegang janji firman Tuhan. Amin. Haleluya. Pasti akan terjadi. Bukan kata Ibu Vera, bukan kata saya, percaya saya. Siapa kamu? Orang kok. Tapi kata firman Tuhan. Amin. Terima. Tangkap firman Tuhan. Amin. Sekarang pun jadi. Amin. Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah memberkati kami dengan Amin. firman Tuhan. Karena hati kami kosong, rohani kami kosong. Ada tapi kekurangan makanan, lapar, kekurangan gizi Tuhan. Biarlah setiap online dari dimensi roh, ini yang ke-6, ke-7, ke-8 terus, hamba tidak tahu semaunya Engkau Tuhan. Kami percaya mendatangkan berkat bagi Amin. kami. Amin. Tidak perlu tumbang tangan, digunyang-gunyang kepalanya. Enggak perlu. Firman. Katakan firman. Katakan
atas kita semuanya. Amin. Haleluya. Di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita sudah berdoa dan kita mau akhiri acara ini sebelum kita selesaikan video kita untuk Bapak Ibu semuanya tentang dimensi roh yang ke-6. Bapak Ibu, apabila ada yang mau ingin ditanyakan boleh isi di kolom komentar di bawah. Apapun masalah Bapak Ibu silakan diisi kolom komentar, dan apabila itu menjadi pertanyaan yang sangat sulit buat Bapak Ibu, kami akan menjawabnya dan akan buatkan video berikutnya sebagai tanggapan agar nama Tuhan dan kadar iman Bapak Ibu tetap terpelihara sempurna. Itu saja Bapak Ibu, sampai jumpa di channel-channel Betani Jakarta selanjutnya, dan tonton terus Dimensi Roh 6, 7, 8, 9, 10, terserah Tuhan maunya sampai berapa, karena kita adalah pelayannya Tuhan, kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Besok apa Bu? Pak? Besok, oh ya, di minggu depan kita ada sesi pelayanan profetik dari Ibu Vera Setiawan. Apa ya Pak ya? Itu kita akan adakan di setiap hari Sabtu ya, Jumat, di hari Jumat. Setiap hari Jumat malam kita akan adakan pelayanan profetik khusus Ibu Vera. Dia akan mengajarkan bagaimana mujizat Tuhan itu dilakukan buat kita, bagaimana Tuhan yang ada di dalam diri kita bisa bersama-sama membuat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Karena ada Tuhan di dalam diri kita. Bagaimana caranya untuk mengeluarkan potensinya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Amin. Karena Allah, tubuh kita adalah bait Allah. Oleh karena itu Amin. Allah bersemayam di dalam diri kita. Makanya saya bilang, tidak ada santet, pelet, atau apapun tenun yang bisa mampu menyentuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Tuhan. Oke, sekian aja Bapak Ibu dari saya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.